bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai si XAUUSD ini sendiri ya, ada baiknya kita lihat dulu mengenai si DXY-nya. Nah, kalau untuk DXY memang dia itu ada area support yang cukup kuat kalau kita perhatikan ya. Udah dicoba tembus 3 kali tapi masih gagal. Yang pertama itu ada 1, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi pertama itu dites pada tanggal 1 Maret, kemudian dilanjut lagi di tanggal 7 Maret, dan ini dicoba lagi di tanggal 10 Maret ya, pada 2023 ini. Itu ada di level harga 104.13. Nah, ini area support yang cukup kuat. Nah, kemudian ini kan ada area 3 level ya. Ini center point-nya, ini resistennya, ini support. Nah, untuk center point saat ini dia itu berada di current price-nya ini yaitu berada di center point itu di 104.6. Kemudian untuk resistennya itu ada di 105.15. Nah, ini kita perhatikan, ini ada resistennya. Jadi ini satu, ini kan berarti dia resisten become support, kemudian ini kan di breakout lagi ya. Berarti kan ini support become resisten gitu. Berarti kan ini jadi area resistennya. Nah, ini kenapa kita sebut sebagai center point? Karena kalau dia belum bisa break dari area ini, kalau kita perhatikan ya di previous historinya dia, di history harganya dia, itu dia cenderung untuk turun naik ke bawah gitu. Nah, ini juga satu ya, ini juga satu. Nah, ini jadi penentuan untuk hari Senin nanti. Kalau dia bisa break dari sini, maka dia akan lanjut untuk naik ke 105 sampai tertingginya itu di level harga ini ya. Kalau kita lihat lagi, ini ada zone di 1 jam itu kurang lebih di 105.7 sampai 105.86. Tapi selama dia belum bisa break dari sini ya, maka dia akan lanjut turun ya, atau dia akan retest kembali ya ke harga 104 ini kembali. Dan potensinya apa? Potensi untuk di break itu sangat besar gitu, karena memang udah 3 kali di retest. Nah, begitu dia bisa break dari sini, maka nanti di sini ada area support, tapi ini minor supportnya bukan primary support. Sedangkan kalau untuk the next primary supportnya lagi itu kurang lebih di level harga 102.64 ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Area supportnya memang area support yang cukup kuat gitu. Jadi sebelum DXY-nya ini naik jauh ya, dia itu sempat retest dulu ke sini 1 kali 2 kali di sini ya. Cuma 1 kali ini benar-benar nyampe di 102.6 ini, baru dilanjut naik ke atas gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan untuk saat ini memang DXY itu cenderung menanti sentimen pasar. Dan kalau dilihat dari pergerakannya memang dia cenderung sideways dengan range harga 104.13 sampai 105.15 cenderungnya. Tapi kemarin karena memang ada sentimen news yang cukup bagus dari DXY, maka dia sempat naik dan bermain di range harga 105.16 sampai 105.87 gitu. Nah, sekarang kita udah bahas mengenai DXY. Kita coba lihat untuk si XAUUSD-nya atau si gold ini sendiri. Dan daily-nya. Di sini kita pakai time frame daily untuk si gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk current price dia saat ini ya, atau harga dia saat ini itu kan di 1867.3. Nah, kita lihat lagi. Kita coba scroll ke belakang ya, dari history price yang ada atau dari history harga yang ada. Saat ini untuk daily-nya sedang berada di current level resisten dari si daily-nya itu sendiri. Sebenarnya kalau untuk area ini pun sudah pernah kita bahas pada video minggu kemarin ya, cuma dia itu akhirnya sampai juga ke level yang kita bahas di 1867 ini kembali gitu. Ini kan current resistennya dia. Di sini kita kalau perhatikan juga ya, ada beberapa kali rejection. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa kali rejection. Ini 1, ini 2 ya kan. Ini yang kedua nih, ini 1. Kemudian kita lihat lagi di sini juga ada beberapa kali area yang memang direspect oleh si gold ini sendiri untuk si time frame daily-nya. Oke, ini untuk resisten daily. Jadi kalau kita perhatikan, selama si gold ini belum bisa break dari 1867 ini ya, kalau kita perhatikan ya. Perhatikan, selama gold ini belum bisa break dari 1868.23 ya, dia masih akan turun kembali ya, kurang lebih ke harga 1843. Karena sini kalau kita perhatikan ada area breakout dia juga di 1843, 1842. Nah, ini untuk dari sisi daily-nya itu sendiri gitu. Nah, selama dia bisa bertahan dan break di atas 1868 ya,
maka potensi dia itu untuk naik ke level zona 1882 sampai 1900 ya. Ini kan ada golden zone-nya dia atau golden ratio dia. Nah, untuk area ini juga sudah kita bahas di video minggu kemarin ya. Itu kita tarik dari sini, dari height yang ada di atas sini 1959 ke low-nya dia itu di 1805 ya. Ini untuk penarikan si golden ratio atau si Fibonacci retracement-nya itu sendiri begitu. Nah, ini untuk dari si daily-nya. Jadi kalau misalkan daily bisa break dari 1868 atau dari resisten ini, dia masih potensi untuk naik ya ke harga 1882 sampai 1900, baru kemudian nah sini penentuan. Kalau dia break dari golden ratio-nya berarti dia naik. Kalau misalkan beliau belum break, maka dia akan lanjut turun dan potensi sekali ya untuk membuat swing low baru ya, artinya dia bisa break dari 1805 ini gitu. Oke, jadi nanti kalau misalkan dia buat swing baru, kemungkinan besar dia akan retest kembali ke level supportnya itu di 1737 ya. Tapi kalau saya perhatikan memang seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, itu di 1848 itu ada area supportnya juga. Itu untuk yang daily-nya. Sekarang kita berganti ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, kalau untuk time frame 4 jam ini sendiri ya, kalau kita perhatikan memang posisi struktur harganya itu mulai dari tanggal 2 Februari ya sampai kurang lebih tanggal 28 Februari ya, hampir 1 bulan ini. Kalau kita perhatikan memang 1 bulan ini ya dia tuh turun ya, downtrend. Lalu dia ada di support level 1805 itu sebagai area terendahnya, dan support level itu 1810 gitu. Nah, kalau kita lihat memang dia udah break dari struktur harga ya, dari chart ya sebelah sini, dan potensi naik lagi ke harga 1880 sampai 1900. Nah, ini kan kalau kita lihat di 4 jam ini kan ada area breakout nih. Nah, ini sebenarnya re-rate ya, sesuai dengan dari si daily analisa dia yang tadi kita analisa di sini ya, mengenai golden ratio-nya dia 1880 ya atau 1882 di sini dan 1900 gitu. Nah, ini kalau kita lihat dia masih potensi untuk naik ke 1880 atau ke 1900 di sini. Tapi kalau kita lihat dua dari time frame yang lebih kecil ya, untuk si 4 jam ini misalkan contoh seperti di 30 menit. Ya, di 30 menit ini untuk time frame kecil dia potensi untuk koreksi, dan juga 4 jam ini juga potensi untuk koreksi dulu, karena mulai dari tanggal 9 Maret ya jam 9 pagi sampai 11 Maret jam 1 ini atau penutupan ya, itu tuh dia belum ada yang namanya koreksi sama sekali, atau candle hijau itu belum ada gitu. Candle merahnya belum ada. Jadi memang pasar belum masuk ke fase koreksi kalau untuk saat ini. Jadi memang untuk Senin nanti ya dia potensi untuk koreksi dulu ya, di 1 jamnya juga dia potensi koreksi dulu ke harga 1860 terdekatnya nih, terdekatnya 1860 dulu. Oke, 1860 terdekatnya kita bisa lihat dari zone yang ada di sebelah sini ya. Ini 1860 terdekatnya dia, ini zone dekatnya dia. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah 1855 dan 1850 gitu, karena ini adalah pergantian dari si zona si XOUSD ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini ada support di 1860, cuma ini bukan support primary-nya, ini hanya support yang dari time frame kecil ya, atau bisa dikatakan sebagai support yang cukup lemah untuk 1860 ini ya, atau bisa dibilang secondary support ya, bukan primary supportnya dia. Sedangkan kalau untuk area primary support yang benar-benar kuat itu ada kurang lebih di harga 1850 sampai 1855, jadi kurang lebih 5 poin ya atau 50 pips. Jadi ini adalah subzone-nya dia gitu. Kalau kita lihat nih subzone ya, dari tanggal 10 Februari dia breakout-nya itu di tanggal kurang lebih 15 Februari, kemudian ini dia retest lagi pada tanggal 6 Maret ya, belum bisa retest, dia balik lagi ke bawah ke 1810. Nah, ini untuk yang ini dia udah retest kembali ke atas gitu. Jadi memang masih potensi untuk turun ya, tapi zona ini 1850 sampai 1855 ini bisa jadi potensi short buy-nya kita ya. Selama dia belum bisa break dari sini, maka dia akan lanjut ke 1880 sampai ke 1900 di sini gitu. Tapi begitu dia breakdown ya atau break turun dari zona ini, kalau kita perhatiin ya, kalau dia break turun dari zona ini, maka dia akan lanjut turun ke 1842 sampai 1830 kembali, karena 1830 ini juga area cukup kuat atau support kuatnya dia yang memang selalu menopang si pergerakan harga dari gold ini sendiri gitu.
Lalu kalau kita lihat lagi ya, berdasarkan dengan POC level. Nah, di sini ada point of control. Point of control itu di sini ada unbalanced volume. Kalau kita perhatikan dari si volumenya itu sendiri, ya artinya di sini ada kekosongan harga. Dari range harga 1844 sampai 1855 gitu. Nah, makanya kalau dia bisa break dari 1850 ini, dia masih potensi untuk turun ya. Jangankan 1850, kita perhatikan. Volumenya ini udah mulai dari 1855 ke bawah ya sampai 1844 itu tuh udah nggak ada volume, artinya ini adalah unbalanced volume gitu, unbalanced volume. Nah, ini nggak ada pembeli sama penjual, jadi memang cuma dinaikin aja harganya gitu, kosong. Jadi begitu dia break dari 1855 ini, potensi dia untuk turun ke 1842 ya, 1842 sampai ke 1844 ini masih sangat cukup besar. Tapi selama dia hold on atau berada di atas 1855, dia akan lanjut naik ya. Dia akan lanjut naik ke 1880 atau retest kembali ke 1870 ya, dengan area tertinggi dari kenaikan itu ada 1900 gitu. Ini untuk si gold itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut lihat dari si COT reportnya dia. Tapi kalau kita perhatikan COT ini terakhir update itu tanggal 21 Februari 2023 dan memang manage money itu minus ya, dan short money itu surplus atau plus gitu 3000 berbanding dengan 1300. Kalau kita perhatikan pada tanggal 21 Februari di sini itu lebih banyak yang menarik duitnya untuk investasi jangka panjang, kemudian menaruh duitnya untuk investasi jangka pendek di dalam gold ini sendiri gitu. Nah, makanya kalau ini kan dia sudah cukup outdated ya, atau memang sudah mulai agak ketinggalan untuk datanya di 21 Februari, sedangkan ini adalah di tanggal 12 Maret ya, besok juga 13 Maret. Nah, kita coba open di open interest heatmap. Nanti kita nanti saya akan share ini linknya, kalian tinggal klik aja linknya di kolom komentar ya. Di sini kita pakai si gold itu sendiri ya. Kalau kita perhatikan dari sini itu ada data dari investor itu sendiri. Jadi kita perhatikan 1860 ya, ini kan 1860. Nah, ini untuk area support terakhirnya dia nanti begitu dia bisa break dari 1855 itu kurang lebih 1850 sampai 1825. Nah, ini kalau dari si datanya itu sendiri, tapi 1840 juga ada 114 ya di sini ya. Cuma kalau kita lihat memang yang paling menjanjikan untuk dia naik lagi itu ketika dia bisa break dari level harga 1860 di sini, kemudian dia lanjut naik ke 1875 ya, di sini sampai ke 1900 nih. Ini paling banyak. Jadi ini bisa jadi area resisten dia ya, 1900 sampai 1905 itu bisa jadi area zona resistennya dia untuk si gold itu sendiri. Kemudian untuk area supportnya yaitu ada di level harga 1850 berdasarkan dengan si OI ini ya, atau open interest rate ini, dan 1825 ya. Jadi 1825, jadi kalau begitu dia bisa break dari 1845 ini ya, maka next support dia itu yang paling kuat di 1825. Nah, kita lihat 1840 dulu 1845 dulu di sini. Nah, 1845 itu kan berarti kurang lebih di harga ini ya. Di sini ya 1845, ada memang volumenya itu cukup besar di sini. Ya 1845 di sini. Volume cukup besar, maka kita bisa asumsi ya, kalau kita perhatikan ya, kita bisa lihat bahwa begitu dia break dari 1842 ini, maka dia akan lanjut kurang lebih ke 1825. 25 itu berarti kurang lebih di sini untuk area supportnya dia. Nah, di sini. Ini kalau berdasarkan data open interest rate-nya dia gitu. Supportnya di sini juga bertepatan dengan area supply kalau kita perhatikan ya. Supply zone di range harga 1 jam ya, ini untuk si goldnya gitu. Jadi memang untuk dua level ini harus diperhatikan, pertama 1855 dan 1842 itu adalah area support yang harus kita perhatikan untuk hari Senin ini dan juga minggu ini. Kemudian kalau untuk resisten 1880 sampai 1900 itu juga harus kita perhatikan. Tapi untuk saat ini yang paling dekat itu adalah untuk height yang sebelumnya ya, closing dari Jumat yaitu di 1870 ya, 1870 ini untuk resistennya, dan juga 1880 ini yang harus kita perhatikan oleh kedua resisten ini. Kalau dia bisa break dari kedua resisten ini, maka harga gold itu bisa lanjut ke 1900 di sini gitu. Jadi nanti kalau misalkan update lebih lanjut ya untuk datanya, kalau saya perhatikan
akan saya update juga di channel Telegram Jurnal Trading ID dan juga di Instagram Jurnal Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.